Hailey dan suaminya saat itu, Jordan, adalah orang-orang yang mengajukan proposal proyek itu. Namun, Herman dan keluarganya mengambil alih proyek tersebut karena dia memiliki status yang lebih tinggi di kalangan Camdens daripada Hailey. Sekarang Presiden S Corporation telah berulang kali menolak untuk bertemu dengan Herman dan anak-anaknya. Hailey merasa ingin mencobanya. Elle mencemooh, "Tuan Steele menolak untuk bertemu salah satu dari kita. Mengapa dia setuju untuk bertemu denganmu? Kamu menganggap dirimu terlalu serius." Petik 2. Berdiri di samping, Sylvie berbicara untuk putrinya, biarkan Hailey mencobanya. Dia adalah orang yang menemukan ide proyek ini. Petik 2. Nyonya Camden tua, yang bernama Diana, memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada solusi lain saat ini. Dia bisa pergi sendiri atau membiarkan Hailey pergi atas namanya. Diana berkata, "Baiklah, Hailey, pergilah ke S Corporation. Jika masih tidak berhasil kali ini, saya akan mengunjungi Tuan Steele sendiri." Singkatnya, kita harus bekerja sama dengan S Corporation bagaimanapun caranya. Hailey tiba di gedung kantor S Corporation pada pukul 2 siang. Dia mengenakan sweater tipis berwarna putih yang dipasangkan dengan rok kotak-kotak merah dan kalung Swarovski. Itu murni pakaian gadis sebelah. "Nona Camden, tolong tunggu sebentar di ruang rapat. Tuan Steele sedang sibuk saat ini." Ashley membawa Hailey ke ruang rapat dan menuangkan segelas air untuknya. Itulah tepatnya yang diinginkan Hailey karena dia tidak suka minum minuman yang rumit. Minuman favoritnya adalah air putih dengan madu karena menurutnya, minum air putih adalah cara terbaik untuk menjaga kulit dan kulit yang baik. Dalam 3 tahun terakhir, dia akan meminta Jordan untuk membuatkannya secangkir air madu setiap pagi. Setelah bercerai, Hailey tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Setiap kali dia membuat air madu untuk dirinya sendiri, itu akan mengingatkannya pada Jordan. Ashley pergi ke kantor presiden, tempat Jordan dan Victoria berada. Ashley berkata, "Tuan Steele, Hailey Camden ada di sini." Victoria melambaikan tangannya dan meminta Ashley pergi. Ketika dia melihat perubahan yang tampak pada ekspresi Jordan, Victoria bertanya, "Apakah kamu ingin melihatnya?" Jordan berkata, "Herman, Elle, dan Drew Camden datang untuk menegosiasikan kontrak hari ini, tetapi saya menolak untuk bertemu dengan mereka semua. Jika aku menolak Hailey juga, Camden pasti akan berpikir kita hanya mempermainkan mereka. Karena kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka, mari beri mereka $11 juta sesuai kesepakatan." "Victoria, bawa kontraknya ke sini." Victoria menyerahkan kontrak itu kepada Jordan, yang kemudian membawanya ke ruang pertemuan. Jordan melihat Hailey segera setelah dia membuka pintu, dan saat dia melakukannya, dia merasa seolah-olah itu adalah seumur hidup yang lalu bahwa mereka terakhir bertemu. Jordan sangat akrab dengan pakaian Hailey hari ini karena itu adalah pakaian favoritnya yang juga sering dia kenakan di rumah. Jordan juga menyukai penampilannya ketika dia mengenakan pakaian itu karena itu membuatnya tampak sangat murni, seperti mahasiswa yang pemalu dan lugu ketika mereka pertama kali bertemu. Dia harus mengakui bahwa terlepas dari apakah dia membencinya sekarang atau tidak, dia tertarik pada penampilan dan selera modenya. Kecantikannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Elle terlepas dari berapa banyak gaun ketat yang dia kenakan. Namun, Jordan tidak ada di sana untuk mengagumi betapa cantiknya mantan istrinya. Jadi, dia memasuki ruangan, menutup pintu, dan kemudian berkata kepadanya, "Kamu di sini." Hailey Camden mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Steele pasti sangat sibuk, bukan? Kurasa dia tidak akan bisa bertemu denganku dalam waktu dekat. Anda dapat duduk dan mengobrol dengan saya." Petik 2. Jordan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang bisa kubicarakan denganmu." Dia kemudian melemparkan kontrak ke atas meja di depan Hailey dan berkata, "Lihatlah kontraknya, dan jika tidak ada yang salah dengan persyaratannya, Anda bisa menandatanganinya. Jumlah $11 juta akan dicairkan ke rekening bank perusahaan Anda dalam 3 transaksi terpisah dalam waktu seminggu." Hailey Camden berseru kaget, "Apakah Tuan Steele sudah setuju? Saya pikir dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang proyek itu sebelum dia mau menginvestasikan uang di dalamnya." Hailey membuka dokumen itu dengan gembira, hanya untuk melihat kata-kata Hailey Residence dicetak dengan huruf kapital di bagian atas halaman pertama kontrak. Hailey berseru dengan takjub, "Hailey Residence. Bagaimana mungkin namanya?" Hailey sangat akrab dengan nama Hailey Residence. Lebih dari 6 bulan yang lalu, Jordan memutuskan untuk menamai proyek itu Hailey Residence
karena dialah yang memiliki ide proyek untuknya. Oleh karena itu, dia, tentu saja, ingin menamai proyek itu dengan namanya. Jordan kemudian berpikir bahwa bahkan jika Camdens menentangnya, dia akan menggunakan asetnya sendiri untuk membangun Hailey Residence, setelah penugasan 3 tahunnya sebagai suami yang tinggal di Hailey berakhir. Siapa yang mengira bahwa Hailey akan menipunya nanti? Namun, meski begitu, Jordan ingin tetap mempertahankan nama proyek tersebut. Jordan berkata dengan dingin, "Kenapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Bagaimana mungkin Hailey tidak menyukainya?" Di masa depan, keluarga paling kaya di kota akan tinggal di properti perumahan yang dinamai menurut namanya. Dia akan sangat bangga akan hal itu. Namun, ketika Hailey memberitahu keluarganya tentang nama proyek saat itu, Diana langsung menolaknya. Pada saat yang sama, Herman dengan terang-terangan berkata, Hailey Camden tidak cocok untuk proyek yang dinamai menurut namanya. Pada saat ini, Hailey sangat gembira sehingga dia akan menangis bahagia. Dia berdiri dan berkata, "Jordan, Anda pasti memohon kepada Tuan Steele untuk memberi nama proyek itu, kan? Anda tidak akan berlutut dan memohon padanya, bukan?" Petik 2. Hailey sangat tersentuh, dan dia tahu bahwa Jordan pasti ada hubungannya dengan ini karena tidak mungkin Presiden S Corporation akan mendengar nama Hailey Residence. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun ini, Hailey memegang tangan Jordan dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, Jordan." Jordan memiliki emosi yang rumit saat menyentuh tangannya yang lembut. Sudah 3 tahun sejak dia menikahi Hailey, tetapi dia belum pernah menyentuh tangannya sebelumnya. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Setelah menyentuh tangannya untuk pertama kalinya, dia terkejut mengetahui betapa halus dan lembutnya itu. Namun, dia mendorong tangannya dan berkata, "Tidak, Tuan Steele sangat menyukai nama Hailey, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya." Melihat Jordan dalam penyangkalan, Hailey tersenyum dan bersikeras, "Anda pasti memohon dengan putus asa pada Tuan Steele sebelum dia setuju. Mengapa Anda menyangkalnya? Aku tahu kau masih mencintaiku." Tidak ingin membicarakannya lagi, Jordan berkata, "Hentikan, tanda tangani kontrak." Hailey juga khawatir dia akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia berhasil mendapatkan kontrak, neneknya akan senang dengannya. Hailey menandatangani kontrak dengan cepat dan mencapnya dengan stempel resmi Landmark Realty. Kontrak itu digandakan, jadi Jordan mengambil salinannya dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Hailey memanggil Jordan, "Saya senang Anda memohon kepada Tuan Steele untuk menggunakan nama Hailey Residence. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan siang hari ini? Di mana Anda ingin pergi makan? Bagaimana dengan restoran favoritmu itu? Namanya apa itu? Bebek dan mie?" Jordan berbalik dan berkata, "Tidak, terima kasih, saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk makan siang dengan Anda. Juga, tempat itu disebut ayam dan mie, bukan bebek. Kami sudah sering ke sana, tetapi Anda bahkan tidak dapat mengingat nama restorannya. Sepertinya kamu tidak mencintaiku sama sekali." Omong kosong. Hailey kehilangan kesabarannya lagi. "Aku cukup baik untuk pergi ke tempat yang mengerikan bersamamu berkali-kali. Jika Anda tidak ingin makan siang, lupakan saja, saya akan makan steak dengan Tyler." Hailey mendorong Jordan pergi dengan sekuat tenaga sebelum membuka pintu untuk pergi. Begitu Hailey membuka pintu, dia terkejut menemukan bahwa Victoria berdiri tepat di luar. Nona Clarke." Selama pertemuan mereka sebelumnya, Victoria menamparkan wajah Hailey dengan keras. Meskipun Hailey sangat cemburu dan membenci Victoria, dia sekarang berada di kantor perusahaan tempat Victoria bekerja. Selain itu, mereka akan sangat sering bekerja sama di masa depan. Menjadi anggota keluarga bergengsi, Hailey cukup masuk akal untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. "Nona Camden." Victoria mengangguk pada Hailey sambil tersenyum. Setelah salam sederhana, Hailey pergi dengan sangat cepat. Di sisi lain, Jordan mencengkeram kontrak dengan erat di tangannya seolah-olah dia mencoba merobeknya. Jordan selalu berpikir bahwa dia tidak akan lagi peduli dengan Hailey karena mereka sudah bercerai. Namun, ketika dia mendengar dia mengatakan dia akan makan dengan Tyler sekarang, dia masih merasa agak tidak nyaman. Victoria berusaha untuk memenangkan hati Jordan, yang hanya diketahui oleh sedikit orang sebagai seorang taipan, dan dengan demikian telah mencoba menggunakan posisinya yang menguntungkan sebagai bawahan dekatnya untuk keuntungannya. Karena mantan istri Jordan datang menemuinya hari ini, Victoria tentu saja ingin tahu apa yang mereka bicarakan.
Ketika dia melihat betapa kesalnya Jordan, Victoria tahu bahwa Jordan pasti masih menyimpan perasaan yang kuat untuk mantan istrinya. Dia menganggap bahwa mungkin akan sulit baginya untuk mengambil keuntungan dan masuk di antara mereka dalam waktu dekat. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk menaklukkan hati Jordan. Victoria berkata, jika Hailey Camden membuat Anda marah, Anda bisa merobek kontrak dan memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Camdens. Jordan secara bertahap melonggarkan cengkeramannya pada kontrak dan berkata, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Victoria tahu bahwa Jordan adalah orang yang memegang janjinya dengan sangat serius, yang juga merupakan salah satu atribut yang membuatnya dikagumi. Dan, still, aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengannya. Nah, Anda tahu betapa saya menyukai makanan, dan saya selalu ingin tahu tentang restoran yang bagus. Di mana restoran yang kalian sebutkan tadi? Bisakah kamu membawaku ke sana? Victoria ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Jordan saat dia sedang kesal dengan Hailey. Dia tahu bahwa Jordan pasti tidak akan menolaknya jika dia mengajaknya makan pada saat ini. Setelah berkencan dengan begitu banyak pria, Victoria telah lama mendapatkan pengalaman yang cukup dalam berurusan dengan mereka dan memenangkan hati mereka. Dia tahu bahwa semua pria impulsif dan pendendam. Karena Hailey punya nyali untuk mengatakan bahwa dia akan makan dengan pria lain, Victoria yakin bahwa Jordan pasti akan menemukan wanita lain untuk menemaninya makan. Benar saja, tebakan Victoria benar. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Jordan pelan. 1,5 jam kemudian, keduanya tiba di jalan yang relatif terpencil di pinggiran kota, yang bersih dan lebar dengan sangat sedikit orang. Ada banyak tempat parkir kosong di sepanjang pinggir jalan, jadi mereka berhasil memarkir mobil segera setelah tiba. Setelah turun, Jordan bertanya, ini bukan restoran bintang 5. Itu hanya yang biasa. Saya khawatir Anda tidak akan menyukai makanan di sini. Petik 2. Victoria berkata dengan senyum cerah, harganya tidak menentukan kelezatan makanan. Saya sangat menikmati makanan jalanan seperti hotdog yang harganya juga beberapa dolar. Tuan Steele, aku bukan anak manja yang hanya menggurui tempat-tempat mahal. Jordan tersenyum. Dia tahu bahwa untuk berhasil, Victoria hampir sepenuhnya mengandalkan bakatnya sendiri daripada keluarganya, dan dia menduga bahwa dia pasti mengalami banyak kesulitan. Dia memang berbeda dari kebanyakan wanita cantik dan kaya. Ketika mereka berjalan menuju restoran bersama, Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan. Maaf, Tuan Steele, ada genangan air besar di pintu masuk, saya khawatir. Victoria menjelaskan. Oh, Jordan merasa bahwa tidak baik menolaknya, jadi dia memegang tangannya juga, dan mereka berjalan ke restoran bersama seperti pasangan. Jordan berpikir dalam hati, selama 3 tahun terakhir, saya telah mencoba berjalan ke restoran ini dengan Hailey, bergandengan tangan, tetapi dia menolak untuk membiarkan saya memegang tangannya setiap saat. Hari ini, saya akhirnya tahu bagaimana rasanya memegang tangannya. Jordan bukan orang suci tetapi orang biasa yang memiliki perasaan juga. Tentu saja, dia ingin memiliki Hailey, terutama karena dia sangat cantik dan istrinya yang sudah menikah secara sah. Jordan berharap dia bisa memiliki Hailey, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan Tyler pernah berhubungan intim dengan Hailey sebelumnya, tetapi Jordan tidak pernah memiliki kesempatan. Dan, still, kau menyakitiku, Victoria mengingatkan. Ternyata Jordan memegang tangan Victoria begitu erat hingga membuatnya kesakitan. Jordan buru-buru tersadar dari kesurupannya dan meminta maaf. Victoria, kamu bisa memanggilku dengan namaku saat kita tidak di kantor. Setelah memasuki restoran, Jordan memesan signature dish, mie ayam, dan beberapa hidangan lainnya. Mereka kemudian melanjutkan untuk duduk. Setelah duduk, Victoria menyadari bahwa Jordan tetap diam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia bertanya, Jordan, apa yang ada di pikiranmu? Sepertinya kamu kurang waras. Jordan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan berkata, bukan apa-apa. Saat dia menyesap air, Jordan melihat keluar jendela. Dia berpikir, Hailey Camden seharusnya menikmati makan malam dengan penerangan lilin dengan si bajingan Tyler Collins, ya? Mungkin aku harus meminta Pablo untuk menghancurkan anggota Tyler Collins. Jordan memang berpikir untuk melakukannya, tetapi orang yang bersalah adalah Hailey, dan bahkan jika dia tidak berselingkuh dengan Tyler, dia akan berselingkuh dengan pria lain. Ketika seorang wanita memutuskan untuk tidak setia kepada suaminya, dia tidak bisa dihentikan. Di cabang Starbucks dari pusat perbelanjaan tertentu di pusat kota Orlando. Rahel, aku di sini.
Hailey duduk di dekat jendela, dan dia melambai pada sahabatnya, Rachel Quinn. Dia tidak benar-benar mengajak Tyler makan, dan dia hanya mengatakan itu pada Jordan karena dia ingin membuatnya kesal. Rachel tidak datang sendiri. Ada seorang pemuda tampan di sampingnya yang kira-kira baru berusia sekitar 20 tahun. Dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, dia ramah dan sama gagahnya dengan selebriti pria muda terpanas. Rachel memegang lengannya sambil berjalan mendekat. "Ini Hailey." Rachel duduk dan memperkenalkan Hailey pada cowok itu. Dia sangat sopan saat menyapa, "Senang bertemu denganmu, Hailey." Hailey membalas sapaan itu dengan senyuman, "Halo, tampan." Setelah itu, Rachel memerintahkannya, "Ambilkan saya kopi dan setelah Anda melakukannya, pergilah berbelanja di sini atau semacamnya. Aku akan meneleponmu lagi setelah kita selesai mengobrol." Baiklah, dia setuju dan pergi dengan patuh. Hal itu membuat Hailey menjadi hijau karena iri. Dia bertanya, "Rachel, siapa cowok muda ini? Apakah Anda baru mengenalnya baru-baru ini? Apa kau sudah tidur dengannya?" Rachel mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan berkata dengan angkuh, "Tentu saja." Hailey berkata, "Kamu benar-benar luar biasa. Ini adalah yang ketiga yang kamu tiduri sejak kamu menikah, kan?" Petik 2. Rachel mengulurkan 4 jarinya. Hailey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dalam kegembiraan. "Ya ampun, kamu luar biasa. Saya sangat iri pada Anda. Anda memiliki suami yang melingkari jari Anda, dan Anda bisa berkencan dengan begitu banyak pria lain tanpa dia sadari. Mengapa saya tertangkap saat percobaan pertama saya? Aku bahkan berakhir dengan perceraian. Ini menyebalkan." Rachel tertawa dan berkata, "Nah, yang membedakan kami adalah mantan suami Anda adalah seorang pengantar barang sedangkan suami saya adalah seorang pengusaha. Dia sering melakukan perjalanan bisnis. Dia jarang di kota. Jadi, dia tidak punya waktu untuk memergoki saya selingkuh sama sekali, hehe. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu mengajakku kencan?" Hailey mengeluarkan salinan kontraknya dan menyerahkannya kepada Rachel. Rachel kaget melihatnya. "Wow, sayang, kamu benar-benar membuat kesepakatan dengan S Corporation atas nama keluargamu, dan mereka bahkan menamai proyek itu dengan namamu. Luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda tidur dengan Presiden S Corporation?" Merasa agak terdiam, Hailey berkata, "Serius, jangan anggap aku wanita yang mudah, oke? Apa aku wanita yang begitu longgar?" Rachel cemberut sambil tersenyum, "Ya, Anda tidur dengan Tyler Collins hanya demi mendapatkan investor untuk bisnis keluarga Anda, bukan? Kamu sangat menjengkelkan." Hailey melemparkan scrunchie-nya ke Rachel. Di kantor Presiden S Corporation pada malam yang sama, Jordan sedang mengadakan pertemuan dengan Steve Williams, seorang pemilik jaringan restoran di Orlando. Steve adalah seorang maestro restoran yang berada di urutan kedua setelah Zack Smith dan saingan bisnis lama Zack Smith. Namun, Steve tidak pernah bisa mengalahkan Zack mengenai taktik bisnis dan latar belakang keluarga. Oleh karena itu, dia adalah yang terbaik kedua di industri ini. Namun, semua restoran milik Steve memiliki dekorasi yang sangat bagus dan lokasi yang strategis. Banyak gerai berada tepat di seberang rantai restoran Zack, membuat mereka menjadi pesaing berat selama bertahun-tahun. Dalam perayaan ulang tahun Diana, Zack adalah salah satu tamu yang bersumpah untuk memastikan bahwa Jordan tidak akan pernah mencari nafkah sebagai staf layanan lagi di masa depan. Meskipun Jordan tidak memiliki permusuhan dengan Zack sebelumnya, dia harus membayar Zack dengan koinnya sendiri karena dia ingin membawanya ke jalan buntu. Jordan memberi Steve sebatang rokok dan berkata, "Tuan Williams, saya ingin mengambil alih semua restoran Anda di Orlando, dan saya jamin saya bisa mengalahkan Zack Smith dalam waktu 2 bulan. Dan saya bahkan akan memastikan bahwa dia kehilangan pijakannya di Orlando. Sebutkan harga Anda." Motivasi Steve untuk bersaing semakin berkurang saat dia berusia 50-an. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk putranya dan demi masa pensiun yang bahagia. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Steve berkata, $10 juta, saya akan membiarkan Anda mengambil alih ke-7 restoran saya di Orlando seharga $10 juta. Jordan setuju tanpa ragu sedikit pun, deal. Setelah membeli 7 restoran itu, Jordan langsung menelepon butler Frank. Suruh desainer grafis terbaik di negara ini membuat logo yang sempurna untuk Cloud Cafeteria dan 7 restoran saya memasang papan nama dalam semalam, setelah desain selesai. Saya telah mengirimi Anda alamat 7 restoran ini. Saya juga ingin Anda mempekerjakan beberapa penyanyi paling populer saat ini.
Butler Frank bersiaga 24/7 di Orlando. Ya, Tuan Steele, pukul 8 pagi keesokan harinya. Ada banyak orang berkumpul di luar kafetaria di pusat kota Orlando. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat papan nama kafetaria, Cloud Cafeteria. Font kata-kata itu mendominasi namun indah. Hal yang paling mencengangkan adalah bahan pembuatannya, yang tidak dapat disimpulkan oleh banyak orang. Kata-kata itu sepertinya mengambang di udara. Kafetaria sudah berganti nama. Mungkinkah itu milik pemilik yang sama dari Sunny Restaurant di seberang jalan itu? Aku tahu, pemiliknya bernama Zack Smith. Tuan Smith sangat kaya. Dia telah mengakuisisi restoran lain? Petik 2. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk ini. Sangat keren dan megah. Aku akan makan malam di sini malam ini. Pada saat ini, sebuah sedan Mercedes-Benz sedang melaju perlahan, dan Zack Smith, maestro restoran terkemuka di Orlando, duduk di kursi belakang. Restoran Zack yang paling terkenal terletak di seberang jalan dari Cloud Cafeteria. Dia tiba dengan cerah di pagi hari. Alasannya karena tadi malam, Tyler meneleponnya untuk memberitahu dia bahwa dia akan memesan seluruh lantai restoran untuk lamaran pernikahan. Zack datang ke restoran secara pribadi dan menginstruksikan anggota staf untuk membuat persiapan dan menciptakan suasana yang sempurna untuk lamaran Tyler. Namun, dia terkejut menemukan kerumunan besar di luar kafetaria di seberang restorannya ketika dia secara tidak sengaja melirik keluar jendela. "Ray, mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di seberang restoran kita? Tarik di sini. Ayo turun dan lihat," Zack berkata kepada sopirnya. "Ya, Tuan Smith." Ray dengan cepat menepi di jalan dan berjalan di seberang jalan bersama Zack. Banyak orang segera mengenali Zack sebelum dia sampai di kafetaria. "Hei, bukankah ini Tuan Smith? Mer Smith, Anda benar-benar mengesankan. Anda berhasil mendapatkan restoran saingan bisnis lama Anda dan bahkan memberinya nama yang bagus. Papan nama itu juga luar biasa." Zack mendongak dan akhirnya melihat papan nama yang sepertinya melayang di udara. "Apa?" Zack mendapat kejutan besar karena nama kafetaria telah diubah menjadi salah satu tema yang mirip dengan miliknya. Apakah ini upaya untuk menggunakan merek saya untuk ketenaran? Atau apakah mereka berencana untuk melawan saya?